untuk hidup berbahagia. Salam pejuang Dharma. Hai, jumpa lagi bersama kami Dharma Production House. Dalam segmen malam minggu, Dharma Whisper episode 12 bersama saya, Monica Christine. Pada episode kali ini, saya akan menarasikan tentang kisah Dewadatta, seorang biku yang melakukan akusala garuka kama, perbuatan jahat yang sangat berat. Kisah ini dibacakan ulang dari sumber kitab Dhammapada Atta Kata. Suatu saat, Dewadatta menetap bersama Sang Buddha di Kosambi. Selama tinggal di sana, ia menyadari bahwa Sang Buddha menerima banyak perhatian dan penghormatan maupun pemberian. Dia merasa iri hati terhadap Sang Buddha dan bercita-cita untuk memimpin sangha yang terdiri dari biku-biku. Suatu hari, ketika Sang Buddha sedang memberikan khotbah di Vihara Veluvana di dekat Raja Gaha, dia mendekati Sang Buddha dan dengan alasan bahwa Sang Buddha sudah semakin tua. Dia sangat berharap sangha akan dipercayakan kepada pengawasannya. Sang Buddha menolak usulnya serta menegur bahwa dia telah menelan air ludah orang lain. Sang Buddha kemudian meminta sangha untuk melaksanakan rencana pengumuman Pakasaniya Kama sehubungan dengan kelakuan Dewadatta. Dewadatta merasa tersinggung. Dia bersumpah akan membalas dendam dan menantang Sang Buddha. 3 kali dia mencoba untuk membunuh Sang Buddha. Pertama, dengan menggunakan beberapa pemanah sewaan. Kedua, dengan memanjat ke atas bukit Gijakuta dan menjatuhkan sebuah batu besar kepada Sang Buddha. Dan ketiga, dengan memabukkan gajah Nalagiri untuk menyerang Sang Buddha. Apakah yang terjadi kemudian? Pemanah sewaan itu justru kembali setelah mencapai tingkat kesucian Sotapati tanpa menyakiti Sang Buddha. Batu besar yang didorong jatuh oleh Dewadatta melukai sedikit ibu jari kaki Sang Buddha. Dan ketika gajah Nalagiri lari menuju Sang Buddha, ia pun jinak di hadapan Sang Buddha. Dengan demikian, Dewadatta gagal untuk membunuh Sang Buddha. Dia mencoba siasat lainnya, mencoba memecah belah sangha dengan cara membawa pergi beberapa biku baru, menyingkirkan bersamanya ke Gaya Sisa. Bagaimanapun juga, banyak di antara mereka telah dibawa pulang kembali oleh Sariputta-tera dan Mahamoggallana-tera. Kemudian, Dewadatta jatuh sakit. Setelah menderita sakit selama 9 bulan, dia meminta murid-muridnya untuk membawanya menghadap Sang Buddha di Vihara Jetavana. Mendengar kabar bahwa Dewadatta akan tiba, Sang Buddha berkata kepada murid-muridnya bahwa Dewadatta tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menemuinya. Dewadatta tidak memiliki kesempatan untuk melihat Sang Buddha akibat buah karma buruk atau perbuatan jahat yang telah dia lakukan kepada Sang Buddha. Ketika Dewadatta dan rombongannya mencapai kolam di dekat Vihara Jetavana, para pengangkutnya meletakkan tandu tempat berbaringnya di tepi kolam dan mereka pergi mandi. Dewadatta bangun dari tempat berbaringnya dan meletakkan kedua kakinya di tanah. Pada saat itu juga kakinya masuk ke dalam bumi. Sedikit demi sedikit dia ditelan bumi. Setelah kematiannya, dia terlahir di neraka Aviciniraya, tempat yang penuh dengan penyisaan terus-menerus. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 17 berikut. Di dunia ini ia menderita, di dunia sana ia menderita. Pelaku kejahatan menderita di kedua dunia itu. Ia meratap ketika berpikir, aku telah berbuat jahat. Dan ia akan lebih menderita lagi ketika berada di alam sengsara. Pesan pada kisah ini adalah lebih baik mencegah diri
untuk berbuat kejahatan daripada meratapi penderitaan atau siksaan dari karma buruk yang kita terima di dunia ini maupun di kehidupan selanjutnya. Demikianlah Dharma Whisper episode kali ini. Tetap dukung Dharma Production House dalam mengembangkan Buddha Dharma melalui karya seni. Mari dengarkan segmen Dharma Whisper setiap Sabtu pukul 19.30 WIB. Hanya di YouTube channel Dharma Production House. Saya Monica Christine yang membisikkan Dharma dari Kota Medan. Saatnya saya berpamitan. Salam pejuang Dharma. Menebarkan Buddha Dharma, jadilah lentera dunia. Semoga semua